Baik, selamat pagi ataupun selamat siang. Topik kuliah saya pada hari ini, ini judulnya mengenai Cryptococcosis and Endemic Dimorphic Mycosis. Jadi, pada hari ini kita akan belajar mengenai infeksi jamur akibat jamur Cryptococcus dan beberapa jenis jamur yang sifatnya dia itu endemis di daerah tertentu dan dia memiliki karakteristik dimorfik, yaitu bisa berubah bentuk menjadi dua, tergantung kondisi lingkungannya. Ya, sebelum kita masuk ke topiknya, saya ingin ingatkan sekali lagi, ini sudah saya bahas mungkin di topik kuliah jamur sebelumnya. Jadi, jamur itu kalau pembagiannya berdasarkan super kingdomnya, dia golongan eukariota. Nah, eukariota itu salah satunya ada jamur atau fungi. Dan yang perlu kalian tahu, selalu saya tekankan, kebanyakan fungi, jamur yang menginfeksi manusia itu mostly opportunistic. Jadi kebanyakan opportunistic, dia walaupun ada yang true patogen, tapi tidak mayoritas dia itu daya patogenisitasnya rendah. Jadi umumnya bisa menyebar infeksi pada penjamu atau host atau manusia yang memiliki faktor risiko yang rentan untuk terinfeksi. Contohnya kondisi imun yang menurun. Ya, ini untuk kingdomnya, filumnya ada 4 ini. Nah, yang seringkali adalah 3 ini yang saya ajarkan. Nah, next. Nah, ini kita masuk ke Cryptococcosis. Kalau cis berarti nama penyakitnya. Nah, penyebab infeksinya ini, penyebabnya adalah jamur Cryptococcusnya. Ya, dia secara tradisional atau dahulu sebelum penelitian ataupun pemeriksaan molekuler makin banyak, yaitu banyakkan apa, belum sebanyak varian-varian yang kalau setelah ada pemeriksaan molekuler. Dulu dikenal ada hanya utamanya Cryptococcus itu hanya adalah 2 spesies, yaitu Cryptococcus neoformans dan Cryptococcus gatii. Nah, seiring pemeriksaan molekuler, ada analisis filogenetik, Cryptococcus tuh bahkan bisa jadi 7 spesies. Ya, ada serotype-nya. Jadi, namanya tetap utamanya Cryptococcus neoformans, tapi ada yang varian BBI atau disebut serotype A, ada juga Cryptococcus neoformans, tapi yang varian neoformans atau serotype D, terus bahkan ada namanya 5 kritik spesies, jadi kayak subspesiesnya untuk yang Cryptococcus gatii. Yang gatii itu ada serotype-nya adalah B atau C. Ya, cuman eh, detailnya ya tidak sampai saya sebutkan namanya. Setidaknya kalian tahu kalau Cryptococcus tuh jamur utamanya klasiknya nih yang spesies Neoforman sama Gatii, walaupun ada varian-varian dan spesiesnya lagi semenjak ada pemeriksaan molekuler. Kebanyakan yang tadi infeksinya adalah opportunistik, jadi pada orang yang dengan kondisi imun menurun. Contohnya misalnya orang dengan HIV/AIDS itu bisa menderita infeksi Cryptococcus yang mengenai ke otak, ya, sehingga terjadi namanya cryptococcal meningitis. Nah, penyebabnya utamanya adalah Cryptococcus yang neoformans, baik varian yang BBI maupun yang varian neoformans, tapi utamanya spesiesnya neoformans. Ya, dia ini si Cryptococcus sebagai infeksi oportunistik yang sistem eh, dalam hal ini penyebarannya bisa sistemik ya. Ini ada typo, bukan sistematik tapi sistemik. Ya, dia bisa menyebabkan jadinya awalnya dia dari paru bisa sampai ke otak, jadi meningitis. Kalau yang spesies Gatii itu kalau yang pada penderita HIV/AIDS penyebabnya Gatii itu jarang. Nah, kalau Gatii itu berdasar beberapa laporan-laporan malah seringnya pada manusia yang malah imunnya baik-baik saja, imunokompeten. Tapi dia bisa terkena Cryptococcosis akibat jamur yang spesiesnya Gatii ini. Nah, ini jadi waktu tahun 2022 WHO itu mengeluarkan list patogen yang menjadi prioritas untuk berbagai arah pengembangan riset dan
untuk kesehatan masyarakat, jadi dibagi 3, ada yang critical, high, sama medium group. Jadi kalau critical ya tentu yang paling istilahnya paling berbahaya, dan paling penting juga, ya ada Cryptococcus neoformans yang tadi kalian pelajarin. Candida itu di topik sebelumnya sudah saya ajarkan, yang masuk critical group-nya ada Candida yang auris, karena memang Candida auris itu dia cenderung resisten terhadap pembersihan tertentu, ataupun kadang juga ada laporan antifungal yang dia resisten. Ya, dia juga sering pada nosokomial juga, ya. Dia istilahnya cukup jadi new emerging lah. Ya, beberapa tahun sebelumnya itu dia jadi new emerging infection juga, Candida. Kalau yang utamanya kan seringnya kita dengarnya adalah Candida albicans. Jadi Candida utamanya ada komensal, dia jadi opportunistic. Nah, kalau auris ini sebenarnya bukan utamanya sebagai komensal, ya, makanya dia masuk critical. Aspergillus fumigatus juga sudah saya ajarkan sebelumnya. Nah, albican ini juga critical group, tapi dia maksudnya nggak kalau albican memang critical group, tapi dia kan seringnya kita tahu komensal, terus tapi bisa memang paling banyak menyebabkan infeksi sistemik pada orang kondisi imun menurun, terjadi infeksi oportunistik. Kalau auris, itu yang tadi, banyak juga laporan yang terkait nosocomial. Nah, tapi karena yang kita bahas adalah Cryptococcus, ya ini dia masuk yang neoforman tadi, yang most HIV orang terkena karena spesies ini. Dia termasuk critical group. Nah, nanti juga yang mengenai tadi saya endemic mycosis, dimorphic mycosis, itu nanti ada yang kita bahas, ada nih histoplasma, ya, kemudian ada Coccidioides, kemudian ada Thaloremyces, sama Paracoccidioides, ya. Kalau endemik, high group histoplasma, tapi banyak yang di medium group. Ya, nanti akan kita pelajari juga. Kita balik lagi ke jamur yang tadi si Cryptococcus, ya. Cryptococcus itu dia khasnya nih, si jamurnya ini, dia nih kamu bisa lihat dia kan jamur termasuk golongan ragi. Kalau ragi itu bulat-bulat ya secara mikroskopis, nih bulat-bulat, tapi khasnya ini dia ada kayak kapsul nih. Ini yang seakan-akan kalau misalnya di pewarnaan tinta India, ya, ini dia itu koloni salah. Si Yeselnya ini dia ada kayak kapsulnya tebal, yang putih-putih agak terang gitu ya. Kapsulnya tebal. Nah, kalau ini di versi skematik ilustrasi, nah ini nih si kapsulnya ini. Ini kan si buletannya, nah ini kapsulnya nih. Dia itu uniknya kapsulnya tebal karena ada komponen namanya GXM. Panjangnya glukuronoksilomanan. Ya, dia ini adalah komponen mayornya. Dia berfungsi sebagai daya virulensi untuk mencegah antifagositik. Kita tahu respon innate awal kita adalah kalau ada patogen jadi fagosit. Nah, tapi dia punya daya antifagosit nih dengan kandungan ini. Sehingga dia bisa memodulasi respon imun manusia atau hostnya. Ya, selain GXM ini ada juga GALXM atau galactosilomanan. Ya, ini yang ilustrasinya ini saya lingkarin, yang hijau-hijau ini kandungannya dua ini, GXM sama GALXM, tapi yang dominannya adalah si GXM-nya ini. Kalau GALXM-nya hanya minor, dia memang juga bisa menyebabkan interaksi dengan respon imun tubuh manusia, tapi nggak sedominan GXM itu, ya. Nah, mengenai patogenesisnya, ya, ini bisa kalian lihat, kalau utamanya nih jamur Cryptococcus ada di mana sih kok bisa kehirup terinhalasi oleh manusia? Dia utamanya seringnya memang di daerah yang misalnya dia tuh seringnya si jamurnya ini ada di misalnya di kayu kayu yang lapuk. Jadi misalnya ada hutan ataupun kawasan yang banyak pohon, yang kayu-kayu lapuk, dan juga biasanya pada ini yang misalnya banyak kotoran burung, ya. Tapi memang kalau misalnya pada Cryptococcus itu burung utamanya pigeon, ya. Nanti misalnya kalau pada histoplasma burung, tapi misalnya seringnya yang kelelawar, ya. Walaupun utamanya maksudnya ya kok. Jadi kotoran burungnya ini kalau mengontaminasi tanah, jadi dia ada pada yang kayu lapuk ini nih, ada jamurnya.
Nah, kemudian juga misalnya kotoran burung ini yang mengandung jamur, ini juga bisa mengontaminasi tanah. Nanti kan misalnya ada angin atau apa, dia nanti si jamur Cryptococcusnya itu bisa istilahnya terbang, terinhalasi oleh manusia masuk ke saluran nafas. Jadi utamanya awalnya dia menyebabkan infeksi paru atau pulmonary infection. Tapi biasanya kalau pada yang paru itu biasanya asimptomatik, tidak bergejala. Paling kalaupun pada orang yang sensitif ataupun memang imunnya agak menurun, itu biasanya bisa juga ada keluhan seperti infeksi saluran nafas pada umumnya, batuk, ada demam yang mungkin tapi nggak sangat bukan yang tinggi banget, kadang juga ada nyeri pleura. Nah, tapi sifatnya kalau pada orang imunokompeten yang infeksi parunya ini biasanya memang klinisnya seakan-akan pneumonia, tapi sebenarnya bisa self limiting, jadi bisa sembuh sendiri, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia makin bisa menginvasi, jadi kalau dia cuman berkolonisasi, localized di situ, ya dia bisa self limiting apalagi kondisi imun manusia baik. Tapi kalau dia menjadi invasif pulmonary cryptococcosis ya nanti menjadi pneumonianya ya nggak self limiting tapi jadi gejala klinisnya kayak pneumonia kronik. Nah, jadi ini nanti si cryptococcusnya ini akan seakan-akan bersarang di paru-paru. Nah, pada kondisi jadi ini kalau menariknya cryptococcus ini mirip kayak infeksi bakteri tuberkulosis. Jadi dia punya kemampuan, ini dia tuh dorman atau laten. Ya, jadi di paru-paru dia dorman atau laten. Nanti kalau misalnya kondisi imunnya manusia ini suatu saat drop, menurun, nantinya dia bisa terjadi namanya reaktivasi. Jadi yang awalnya inaktif di sini jadi reaktivasi. Nah, pada saat dia reaktivasi, misal pada tiba-tiba imunnya menurun karena tahu-tahu dia terinfeksi oleh HIV. Nah, nanti pasca reaktivasi ini nantinya dia itu bisa mengalami diseminasi, yaitu penyebaran hematogen ke otak. Ya, gimana caranya dia nembus? Ya ini kan lewat hematogen, jadi lewat lumen pembuluh darah. Jadi antara lumen pembuluh darah sama otak kita kan sebenarnya ada lapisan pelindungnya, ya, brain blood barrier atau sawar darah otak. Nah ini harusnya kalau pada kondisi normal itu, ini ada pembatasnya nih, ada tight junction-nya. Jadi harusnya sesuatu yang dari sini nggak bisa nembus sini, ya. Karena ada sawar darah otak ini yang melindungi. Jadi nggak semua bisa langsung masuk ke otak. Ya, ada sawar darah otak, ada tight junction. Nah, tapi si siapa nih Cryptococcus itu punya berbagai cara. Salah satunya yang terkenal itu adalah kuda Trojan. Kalian pernah dengar antivirus yang untuk iniin kuda Trojan virus zaman itu. Nah, dia salah satu mekanismenya dia bisa mengelabui, seakan-akan mengelabui, memodulasi imun juga sehingga dia bisa akhirnya masuk, nembus ke sawar darah otak. Nah, nantinya dia akan menembus ke otak sehingga terjadi meningitis gitu. Ya, ini salah satu gambar ilustrasinya. Kalau lebih detailnya lagi bisa dibaca di ini ada di jurnal ini waktu itu ya, saya bersama mahasiswa membuat review tentang meningitis cryptococcus pada penderita HIV. Tapi setidaknya yang saya mau tekankan adalah bahwa infeksi jamur cryptococcus tadi utamanya kalau HIV yang neoforman, yang kompeten yang nggak TI, ya. Dan itu utamanya karena terinhalasi, terinhalasi masuk ke paru, ya, kalau yang kondisi imun baik, dia bisa self limiting pneumonia, tapi kalau dia jadi invasif, jadi chronic pneumonia. Terus kalaupun yang tadi self limiting itu dia masih ada sisa, dia ya cuma jadi laten, ya, nggak menyebabkan keluhan. Nah, tapi suatu saat jika host manusianya ini imunnya menurun bisa terinfeksi HIV, dia akan reaktivasi dan nantinya si jamurnya ini bisa menembus sawar darah otak atau blood brain barrier menjadi meningitis cryptococcus. Nah, yang tadi, jadi dia bisa mengalami disseminated, ya, penyebaran utamanya seringnya ke SSP, sistem saraf pusat atau central nervous system. Paling sering terjadi klinisnya adalah meningitis, ya, seperti ada keluhan kaku kuduk, ya, pun juga ada demam, nyeri kepala, ya, biasanya tapi itu gejalanya bukan akut langsung berat, slowly over several months, jadi
Sama keluhannya itu pelan-pelan progresif memburuk ya, selama 2 bulan. Awalnya bisa cuma demam-demam, sakit kepala, lama-lama jadi cenderung penurunan kesadaran, jadi iritabilitas, bingung ya, penurunan kesadaran, confusion, penurunan kesadaran, jadi mual, muntah, kaku kuduk, dan bahkan ada gangguan neurologis vokal seperti ataksia. Tadi utamanya neokormas ya. Nah, seringnya pada kondisi HIV yang sudah pada tahap AIDS. Ini sering terjadi namanya infeksi oportunistik akibat Cryptococcus ini. Nah, ini aja contoh ilustrasi kasus. Laki-laki 42 tahun datang dengan ada keluhan demam, jadi kepala hebat selama sebulan terakhir. Terus diambil tuh cairan apa? Cerebrospinalnya ya, cairannya, CSF-nya, cerebrospinal fluidnya, dicek pakai diwarnain tuh pakai India Ink Nina India. Oh, ada yeast cell yang khas seperti ini, ada kapsulnya nih, ada kapsul yang cukup tebal. Terus juga hasil apa cairan cerebrospinalnya dikultur di medium bedsheet agar nih ya. Nah, tumbuh nih koloni yang warnanya kecoklatan, koloni yeast, koloni ragi warna kecoklatan. Kenapa kecoklatan? Karena dia bisa memproduksi melanin. Kemudian dicek serologinya juga, cek antigen kriptokokalnya juga positif. Sehingga ya pasien ini ada contoh ilustrasi kasusnya didiagnosis meningitis kriptokokal. Ya, ini contoh gambar kalau pemeriksaan dari biopsi gitu jaringannya, dilakukan pemeriksaan patologi anatomi, histopatologi, diwarnain dengan pewarna hematoksilin, rosin ataupun mucikamin. Khasnya adalah nih kalian bisa lihat nih banyak kan nih jamur Cryptococcus ya, khasnya dia itu yang bulat itu raginya di selnya, tapi ada khasnya dia nih ada kecil terus ada kayak circle di luarnya, ada kapsulnya yang agak tebal itu ya. Kalau pewarna mucikaminnya juga bisa kalian lihat nih ya. Dia itu ada di selnya dengan seakan-akan ada kapsulnya. Ya khasnya itu dia bulat-bulat, tapi kayak ada kapsulnya ya di sekelilingnya. Nah, untuk jamur endemik dimorphic systemic mycosis, ini yang saya akan berikan materi ke kalian, kalian bisa pelajari, itu adalah yang jamur Histoplasma capsulatum. Ya, dia kan intinya dia itu kan tadi dinamakan dimorfik karena di artinya dua, morfik perubahan bentuk. Jadi dia bisa berubah bentuk dari kapang menjadi ragi ataupun kapang menjadi sperul. Ya, sperul ini sebenarnya mirip kayak yeast, tapi untuk khusus jamur ini dia bentuknya kayak sperul. Ya, jadi dimorfik karena dia bisa berubah pada kondisi dari mold yang pada saat di lingkungan yang suhunya ya suhu lingkungan 25, tapi dia pada saat suhu 37, misalnya di dalam tubuh manusia, hostnya, dia bisa berubah menjadi bentuk ragi. Ya, kita bahas nih, misalnya histoplasma capsulatum, ya, dia itu tadi kenapa disebut dimorfik karena perubahan bentuk ini. Dari apa menjadi apa, ada dua dia punya bentuk. Endemik karena dia utamanya adanya hanya di daerah-daerah tertentu dilaporkannya. Ya, histoplasma capsulatum itu waktu awal-awal banyakkan dilaporkan tuh daerah nih, Ohio dan Mississippi River Valleys di daerah United States, tapi di daerah sininya ya, di lembah sini. Bisa juga di Amerika, daerah tengah, selatan, Afrika, Southeast Asia, termasuk di Indonesia ada beberapa laporannya dan juga penelitiannya. Nah, tadi kalian ada lihat kan siklus hidup Cryptococcus tadi, bahwa utamanya dia itu jamur memang butuh lingkungan reservoirnya. Jadi bisa penampungan tuh jamur lingkungannya tuh utamanya gimana? Kalau tadi yang contoh Cryptococcus misal pada yang decay wood ya, kayu lapuk ataupun eh, tanah yang terkontaminasi nasi kotoran burung, contoh burung pigeon ya. Kalau yang histoplasma ini yaitu kalau ini juga tanah, tapi yang ini utamanya itu ada terkontaminasi kotoran kelelawar ataupun burung yang lainnya. Tapi biasanya utamanya seringnya disebut di berbagai review adalah yang kelelawar. Dia bisa menyebabkan klinisnya itu menyebabkan infeksi pada paru, tapi juga ada versi diseminatanya ya.
Kalau yang Blastomyces dermatitidis, ini nama jamurnya, dia juga bisa berubah dari kapang, mold itu kapang, menjadi yeast lagi. Dia itu endemiknya juga di daerah tertentu, di USA, daerah Eastern sama Central, sama di daerah regio Great Lakes. Nah, kalau ini reservoirnya biasanya pada tanah yang lembab ataupun kayu-kayu lapuk seperti itu. Dia bisa, kalau Blastomyces utamanya juga paru, tapi dia juga bisa sampai menyebabkan infeksi di kulit maupun tulang. Kalau Coccidioides imitis ataupun Coccidioides yang posadasi, awalnya sih dulu ini, tapi ada ternyata ilmuwan spesies lain ini, dia dimorfiknya dari mold, tapi kalau di manusia dia berubah jadi sparul, ya, bukan yeast. Dia endemik di daerah tertentu, ya, di daerah Amerika, tapi yang di Southwesternnya bisa di Meksiko, Amerika Selatan Tengah, banyak kan ini endemiknya daerah Amerika Selatan Tengah sih. Nah, kalau ini bedanya environmental reservoir-nya adalah cenderung tanah yang kering gitu loh, yang kayak agak semi gurun gitu, ya, arid di soil. Nah, dia bisa menyebabkan namanya penyakitnya itu valley fever, ya. Kata kuncinya nih, dia berubah jadi spiral ya, bukan yeast di jaringan manusia. Kemudian ada jamur Paracoccidioides brasiliensis, ataupun yang spesies Lutzi. Dia juga sama, dimorphic mold jadi yeast, endemiknya di daerah Amerika Latin, utamanya di daerah Brasil. Reservoir lingkungan untuk si jamurnya utamanya di daerah rural atau pedesaan ataupun persawahan. Dia bisa menyebabkan infeksi pada paru maupun mukokutaneus. Kalau Thalaromyces malvaceae, dia juga mau jadi yeast, dia itu banyaknya di Asia Timur Tenggara, ya. Yang Asia Tenggara, jadi Timur, ini contohnya termasuk di Indonesia dilaporkan. Kalau ini reservoirnya utamanya ini tikus bambu, maupun tanah juga, tapi seringnya nih bambu red. Karena dia seringnya bisa menyebabkan infeksi oportunistik pada orang penderita HIV atau AIDS. Ya, ini gambar ilustrasi siklus hidup jamur dimorfik endemiknya. Ini contohnya Histoplasma capsulatum ya. Ini ada gambar ilustrasi ya. Nah, dia itu biasanya nih akibat bed dropping ya. Tuh, mengkontaminasi ini kemudian si sporanya isi berterbangan, terhirup nih. Terhirup masuk ke saluran nafas, ke paru, tapi nantinya dia bisa melewat jalur limpatik maupun darah mengalami diseminasi atau penyebaran secara jadi sistemik infeksinya. Kalau yang jamur Blastomyces nih, ya, yang tadi ceritanya lebih di daerah yang tanahnya lembab, ya, atau kayu-kayu yang lembab lapuk, ya, sama. Ini nanti ada di daerahnya, environment itu bisa warnanya berterbangan, dia nanti bisa terhirup masuk, terinhalasi, terhirup masuk ke saluran nafas, ke paru, dan juga bisa melalui diseminasi atau penyebaran melalui darah hematogen. Nah, kalau yang tadi Coccidioides, ini ilustrasinya ya, daerah yang kering, gerun gitu ya. Nah, dia bisa terhirup, masuk saluran nafas. Nah, pada saat di jaringan manusia, dia itu jadinya bukan yeast ya, tapi jadi spiral. Spiral itu bentuknya kayak gini nih. Ya, beda. Kalau ini kan bentuknya sama nih. Ya, yeast. Ini juga Paracoccidioides. Dia juga saat di jaringan manusia, dalam tubuh manusia, dia jadi yeast. Makanya gambar sama. Ini aja yang beda. Kalau ini beda, bentuknya spiral. Ya, kayak butir-butir gitu. Ya, jadi dalam satu itu ada dalamnya kecil-kecil gitu, bentuknya sparrow. Ya, kayak kapsul lah, kapsul yang dalamnya ada, kalau sparrow itu kalau kalian minum obat kapsul yang dalamnya ada butiran kecil-kecil ya, dia dalamnya ada butiran kecil-kecil. Kalau Paracoccidioides tadi environment-nya daerah persawahan, agrikultur ya. Dia sama bisa terhirup masuk infeksi saluran nafas, dia juga bisa melalui jalur limfatik maupun hematogen, penyebaran hematogen menjadi disseminated form, jadi bentuk yang diseminatan. Nah, kalau yang Thalaromyces tuh, nih ilustrasinya utamanya dia pada tikus bambu ditemukannya, ya. Nah, nantinya di environment-nya ini sporanya berterbangan, terinhalasi, masuk ke saluran nafas, ya. Dia
Awalnya kan bentuknya mold ya, makanya dia kapang, ada sporanya, bisa berterbangan terinhalasi. Tapi kalau di tubuh manusia dia berubah menjadi bentuk yeast. Ini gambar ilustrasi life cycle-nya. Jadi sekali lagi yang tadi ya, Staphylococcus pneumoniae, tadi HIV/AIDS, critical group. Kalau yang endemik, yang masuk high group, histoplasma, yang lainnya sisanya masuk medium. Ada Coccidioides, Saccharomyces, Paracoccidioides. Memang yang blasto. Yang tadi ini si Blastomyces dan Actinides sih nggak masuk di group, tapi ya perlu kalian tahu juga. Ya ini adalah gambar hasil kultur. Jadi tadi Histoplasma capsulatum itu dimorfik. Jadi dia kalaupun di kultur beda suhu, kalau kita kulturnya di ruangan dia diinkubasi ya di ruangan suhu ruangan 25, dia bentuknya nih kayak kapang. Tuh ada kayak bulunya gitu ya. Ini secara makroskopis, kalau dicek di mikroskopis, dia ini bentuknya kayak gini. Ya ada makrokondidianya bulat gede dengan kayak ada dot-dot-dot kecilnya itu nih. Ada dot-dot-dot kecilnya. Dot-dot kecilnya itu mikrokondidianya. Ya, dia ada di lingkungan dan highly infectious. Histoplasma capsula itu salah satu yang sifatnya bisa true pathogen. Ya. Kalau yang ini dia gampang terinhalasi, dia bisa menyebabkan infeksi. Nah, kalau yang ini saat inkubasi 37, berarti seakan-akan kayak di dalam tubuh manusia, itu dia berubah jadi ragi nih, koloninya jadi ragi nih. Makroskopisnya dicek di mikroskopis juga jadi ragi. Seperti ini. Nah, untuk histoplasmosis, kalau terinhalasi tadi, masuk saluran nafas kondidianya, ini ada clinical flowchart yang saya buat ilustrasinya, berdasarkan waktu itu saya ada bikin review artikel tentang topik ini. Jadinya, setelah itu, nanti ya terinhalasi, nanti tergantung dia jadi clinical form-nya seperti apa ya, tergantung kondisi imun penjamu atau manusianya, dan berapa banyak sih jumlah yang terinhalasinya atau inokulum size-nya. Kalau misalnya dia pada imunokompeten, terus dia juga hanya small inokulum yang terinhalasi, biasanya itu hanya kayak orang sakit flu biasa, mild flu-like symptom. Biasanya self-limited atau bahkan bisa kesannya asimptomatik. Tapi kalau dia udah kondisinya imunokompromi, terus terinhalasi banyak, lah inokulum, dia biasanya menyebabkan infeksi pernapasan paru yang bisa nanti ada beberapa spektrumnya. Bahkan kalau lebih berat bisa sampai di berat sampai bisa ARDS atau acute respiratory distress syndrome. Nah, ya jadi kalau misalnya dia langsung banyak gitu terus kondisi itu dia bisa menjadi namanya akut histoplasmosis ya. Dia bisa sampai komplikasi ARDS ya kalau emang penuh inokulumnya banyak. Nah, tapi kalau dia berlangsungnya secara kronis gitu banyak tapi ya nggak langsung heboh gitu, dia bisa jadi namanya subakut pulmonary histoplasmosis, ya with 2 months. Ya, dia biasanya bisa gejala persisten. Nah, nanti setelah itu, nanti dia juga bisa berkembang. Jadi, kalau makin lama, dia lama-lama bisa menjadi histoplasmosis yang kronik, kronik cavitary histoplasmosis. Salah satu diagnosis bandingnya, dia itu mirip, klinisnya tuh mirip kayak orang TBC, TB-like ya, yang kalau histoplasmosis kronik. Nah, tapi misalnya dia itu pada orang yang dengan imunokomprominya, misalnya kondisinya HIV CD4-nya udah turun banget dari 150, kalau dia terinfeksi histoplasma, biasanya dia klinisnya jadi progressive disseminated histoplasmosis. Ya, dia mirip kayak TB juga, tapi TB yang disseminated. Karena dia ya bentuknya disseminated. Bisa demam, penurunan berat badan, berat splenomegaly. Nah, untuk diagnosisnya itu bisa dibantu dengan pemeriksaan laboratorium. Ya, ada berbagai metode, mulai dari cuman kultur, pemeriksaan histopatologi, deteksi antigen maupun antibodi, serta molekular. Ini waktu itu yang saya bikin reviewnya, jadi tergantung spektrumnya. Dia clinical feature-nya akut, pulmonary, kronik pulmonary, atau yang bentuknya disseminata. Ya, tentu saja, kalau yang dia bentuknya progressive disseminated, ya kultur nilai sensitivitasnya akan lebih tinggi ya dibandingkan yang kronik ataupun akut. Ya.
biasanya paling lebih berat yang ini, tapi ke akut, tapi kalau inokulum yang tadi besar banget, banyak banget ya bisa jadi sampai ARDS. Ya, bisa pemeriksaan histopatologi, sebenarnya kalau progressive disseminated ini bisa dilihat sensitivitasnya tidak terlalu berbeda signifikan, tapi kembali lagi, ini mungkin ada paper terbaru lagi, hasil penelitian terbaru lagi, yang mungkin ada perbedaan angka, ya tergantung juga populasi penelitiannya gimana, kondisinya, metode pengerjaan diagnosisnya gimana ya. Kemudian kalau deteksi antigen itu jadi intinya paling sensitif berbagai pemeriksaan ini kecuali yang antibody ya itu banyak kan yang progresif disseminated. Jadi dia lebih sensitif mau di kultur, patologi, antigen maupun molekular kecuali antibody ya. Kalau antibody ya jadi kita bisa lihat nih namanya antibody semakin kronis semakin lama seseorang terpapar ya dia akan semakin menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi sehingga titernya kan makin tinggi kalau makin kronis. Jadi kalau antibody itu paling sensitif kalau memang kondisinya kronik pulmonari ya, bukan yang akut. Kalau akut lebih ke antigen. Tapi kalau progressive disseminated pemeriksaan antigen juga tinggi sensitivitasnya karena dia berat. Jadi memang banyak antigennya yang terdeteksi. Ya, ini mungkin penelitian terbaru sudah ada nih data molekularnya. Tapi ini kan waktu itu saya ambil dari yang tahun ini. Nah, untuk terapi tata laksananya tergantung spektrum klinisnya apa, yang akut, kronik, atau progressive disseminated. Nah, utamanya kalau akut pulmonari, kasih obatnya antifungalnya adalah golongan polien yang amphoterisin. Ya, dan kalau akut karena yang tadi biasanya langsung respon imun inflamasinya berat, biasanya makanya dikasih kombinasi dengan kortikosteroid, contohnya methylprednisolon. Ya, tapi kalau akutnya yang bukan severe, mild to moderate, bisa cukup kasih obat yang per oral, contohnya golongan asol yang itraconazole tanpa dikasih kortikosteroid. Kalau yang kronis juga dikasih itraconazole, progressive disseminated, tentu kan yang berat, itu dikasihnya yang sama kayak akut yang berat. Kasih amphotericin B secara biasa IV, nanti kalau udah oke, nanti dia biasanya bisa di-switch ke obat per oralnya itraconazole. Sebenarnya nggak cuma asal itraconazole ini, tapi bisa juga kayak voriconazole, posaconazole, isavuconazole, tapi itu generasi yang lebih baru. Banyak Kak, kalau waktu itu yang terapi first line waktu itu utamanya sih yang itraconazole. Walaupun udah mulai ada yang terbaru untuk gimana kalau golongan terbaru itu mungkin kalau itu udah ada, tapi yang saya mau highlight adalah golongan obat yang utamanya digunakan itu seringnya ada amphotericin B sama itraconazole. Walaupun ya tadi hexaconazole, voriconazole ataupun isavuconazole juga bisa dipakai untuk histoplasmosis. Walaupun mungkin kalau yang FCT-nya yang terbaru saya juga belum nemu, nanti yang mungkin seiring waktu ada yang meneliti mengenai perbandingan berbagai antifungal ini termasuk asal yang baru berbasis FCT atau randomized control trial. Nah, ini adalah gambar untuk hasil pemeriksaan kalau histopatologinya ya. Kalau isi jamur blastomyces dermatidis, ini ya gambar skematiknya, ini adalah gambaran mikroskopisnya, dicek, dilakukan pewarnaan, ya. Bisa kita lihat, kan dia tadi kalau di jaringan bentuknya ragi, jadi kita bisa lihat nih bentuknya kayak bulat gini. Nih, yang ini. Sel ragi bertunas satu, maksudnya kalau bertunas tuh dia ada yang raginya, ada yang sendirian, ada yang kayak bertunas bading. Karena dia ragis, itu biasanya cara ininya adalah dengan membentuk bading. Ya, pembelahan. Kemudian kalau yang Paracoccidioides brasiliensis, nah ini contohnya pada histoPA-nya, itu jamurnya juga, kalau di tubuh manusia kan dia bentuknya ragi, tapi raginya itu khasnya, sel raginya ini kayak ada kayak induk sama anak-anaknya, jadi bertunas banyak. Kalau yang coccidioides, ini bisa kalian lihat, tadi kalau jaringan dia bukan yeast, tapi bentuknya ini spherule, yang dalamnya kayak ada butir-butir kecil ya nih. Di gambarnya, jadi dalamnya ada kayak ini. Dia bentuknya spherule. Ini ada di buku
ini diagnosis dasar parasitologi dan mikologi kedokteran punya kita. Nah, untuk terapi tata laksana antifungalnya, jamur yang tadi di Morphic endemiknya ini, ya pada kasus-kasus yang ringan, sedang, itu golongan asol utamanya itrakonazol. Kecuali koksidioides itu ya bisa itrakonazol, tapi flukonazol juga bisa. Kalau yang tiga ini flukonazol nggak direkomendasiin ya. Nah, tentu yang obat pamungkasnya biasanya kalau yang dipakai infeksi berat adalah obat polian amphotericin B. Baik yang ada yang dia bentuknya deoksikolat atau yang klasik, atau dia dalam formula lipid ya. Tapi intinya kalau kasus yang berat biasanya dikasih amphotericin B. Tapi ini hanya ada secara IV dan dia memang yang perlu diwaspadai adalah pemberian obat ini adalah bisa menyebabkan nefrotoksik dan beberapa juga bisa menyebabkan hepatotoksik. Tapi terutama nefrotoksiknya ini sehingga pemberian ini benar-benar harus dipantau juga fungsi dari ginjal pasien pasca terapinya. Ya, demikian materi saya hari ini. Terima kasih. Nanti habis ini kalian akan mengerjakan kuis yang sudah saya kasih linknya. Jadi silahkan kerjakan kuisnya itu untuk memantau gimana yang sudah saya jelaskan, apakah kalian tuh cukup bisa memahami dalam bentuk ya bisa menjawab soal-soal yang saya kasih di link kuisnya itu. Terima kasih.